Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wizra Rauda Fadila, NIM 1916030105 dari Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya tentang ayam geprek. A. Ulasan deskripsi bisnis. Yang pertama, gambaran umum usaha. Nama usaha yang akan saya dirikan adalah ayam geprek. Karena menurut saya sendiri, ayam geprek di daerah saya itu masih sangat minim, terutama di bagian sambalnya. Karena kebanyakan yang saya temui di daerah saya itu sambalnya itu sangat jauh berbeda dari ayam geprek pada umumnya. Yang kedua, potensi produk saat ini dan kemungkinan di masa depan. Dikarenakan usaha ini membutuhkan dana yang lumayan besar, maka saya menjualnya secara online terlebih dahulu dengan sistem promosi dan membuka sistem PO atau pre-order. Produk ini menarik bagi orang yang menyukai pedas, karena dari sambalnya yang murni terbuat dari cabai rawit. Karena juga kebanyakan orang Minang itu rata-rata menyukai pedas. Maka dari itu ada sedikit peluang untuk saya membuka bisnis ini. Apabila saya bisa menjalankannya dengan konsisten dan membuatnya secara menarik dan memiliki konsep yang berbeda dari yang lain, maka akan menjadi usaha yang bisa dikembangkan dan bisa dijalankan di masa depan. Yang ketiga, informasi peluang pasar serta perkembangan produk untuk bertahan dan menyesuaikan dengan pasar yang ada. Perkembangan produk saat ini bisa bertahan karena kebanyakan dari remaja zaman sekarang menyukai menu makanan yang terbuat dari ayam. Apalagi makanan ini bukan kategori cemilan, akan tetapi makanan ini termasuk makanan pokok. Maka dari itu, pemasarannya saya akan melihat pemasaran yang ada, menjualnya dengan harga yang terjangkau dan juga rasa yang tak akan kalah dengan yang lainnya. Yang B, analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, dilihat dari segi segmentasi, targeting, dan positioning. Dari segmentasi, dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, ras, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Dari umurnya, dilihat dari segi umur, ayam geprek ini dapat dikonsumsi di semua usia kecuali usia balita atau usia anak di bawah 10 tahun. Terus dilihat dari jenis kelamin, produk ini bisa dikonsumsi oleh semua jenis kelamin. Dari pendapatannya, produk ini dapat dikonsumsi dari pendapatan konsumen golongan kelas bawah sampai golongan kelas atas. Karena produk ini memiliki harga yang terjangkau, kisaran dengan harga 15.000. Yang selanjutnya, dari segmentasi demografik multivariasi. Produk ayam geprek ini diarahkan secara segmentasi umur, jenis kelamin, dan pendapatan sehingga secara maksimal diterima oleh konsumen dan memberikan kepuasan terhadap konsumen. Selanjutnya, targeting. Setelah menetapkan pasar, tahap targeting adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasarkan atau strategi marketing. Karena setiap perusahaan mempunyai target penjualan produksinya. Untuk ayam geprek ini, target pemasarannya adalah para remaja hingga orang dewasa. Di sini tidak diperuntukkan untuk anak-anak karena ayam ini identik dengan rasa yang sangat pedas, sehingga tidak cocok untuk anak-anak. Dan juga produk ini memiliki rasa dan tampilan yang menarik bagi konsumen. Selain dari rasa, terdapat juga khasiat yang terdapat di dalam ayam ini. Selanjutnya, positioning. Pada posisi pasar, ayam geprek ini merupakan makanan yang bergizi karena tidak terdapat bahan kimia dan bahan pengawet yang terkandung di dalamnya. Saya juga ingin memberikan inovasi baru dari ayam geprek ini, misalkan dari tingkat level pedas yang berbeda dan juga bagian dari ayamnya, misalkan paket paha atas,
level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Hal ini memberikan nilai yang menarik karena tingkat kepedasan yang dimiliki orang tuh berbeda-beda. Ada yang sangat suka pedas, ada yang sedang, ada yang biasa. Selanjutnya yang kedua, perkembangan permintaan saat ini dan prospek permintaan di masa depan. Setelah mencapai keberhasilan dan dalam perkembangan bisnis ini, saya berencana akan mengembangkannya menjadi lebih menarik lagi. Contohnya, saya akan menambahkan menu untuk cemilan dan juga menu minuman yang ada nantinya. Untuk proses permintaannya di masa depan, saya akan mengembangkan dengan cara penyajiannya yang lebih unik dan menarik, dengan mengadakan promosi di setiap hari Jumat atau Jumat berkah, dan juga mengadakan promo spesial yang lebih menarik lainnya. Yang ketiga, perkembangan penawaran saat ini dan prospek penawaran di masa depan. Dengan adanya perkembangan penawaran pada saat ini, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi berbagai penawaran dari para konsumen, dan juga untuk di masa depan. Karena apabila semakin banyak orang yang mengetahui produk ini, maka akan semakin banyak pula permintaan. Maka dari itu, saya sebagai pemilik harus bisa menangani kasus untuk kedepannya. Selanjutnya yang keempat, analisis kelayakan dari segi konsumen, produk, harga, promosi, distribusi, serta strategi pemasaran. Dilihat dari konsumen. Dari konsumen produk ini layak untuk dipasarkan. Dari produk juga memiliki kualitas yang baik karena memiliki kandungan gizi di dalamnya. Dilihat dari harga, untuk harganya juga sangat terjangkau. Selanjutnya bagian promosi. Dari segi promosi, nanti akan diiklankan dengan baik melalui sosial media maupun dengan mengadakan berbagai door prize lainnya. Dan yang terakhir, sistem pemasaran dan distribusi. Tempat yang kami gunakan nantinya adalah sebuah toko yang berlokasi di pinggir jalan yang strategis sehingga mudah untuk ditemui dan dicari. Yang kelima, analisis persaingan. Untuk saat ini, persaingan dari ayam geprek cukup banyak. Walaupun seperti itu, pengaruh persaingan terhadap penjualan produk saya ini akan saya usahakan semaksimal mungkin agar tidak terjadinya dendam atau iri terhadap sesama penjual ayam geprek ini. Untuk menangani persaingan ini, saya akan mencoba untuk mengembangkan produk saya agar terlihat lebih menarik dibandingkan ayam geprek yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir, program pemasaran. Untuk saat ini, program pemasaran saya melalui online. Akan tetapi, apabila suatu saat saya akan mengembangkan dengan membuka bisnis dengan menyewa tempat agar bisnis ini bisa lebih berkembang, dan juga agar produk ini lebih dikenal oleh masyarakat sekitar. Dan tak lupa pula untuk tetap mengembangkannya secara online melalui berbagai pengiklanan di sosial media. Berikut adalah contoh gambar dari ilustrasi dari gambar ayam geprek. Sekian, terima kasih. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.